Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Nabila dengan NIM 202402057. Di video kali ini, saya akan merangkum video yang berjudul 20 habit kecil untuk mencapai financial freedom di usia muda. Berikut penjelasan tentang 20 kebiasaan kecil untuk membantu seseorang mencapai kebebasan finansial. Psikologi uang. Yang pertama, stop menyalahkan keadaan. Jangan terus-menerus menyalahkan faktor luar seperti keluarga atau kesempatan. Contohnya, jika tidak berasal dari keluarga yang kaya, fokuslah pada bagaimana caranya bekerja lebih keras atau menurunkan gengsi agar bisa berhasil. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Jangan buang waktu stres memikirkan hal di luar kendali. Contoh, fokus pada peningkatan keterampilan diri sendiri dan mengatur pengeluaran sesuai kemampuan. 3. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Hindari mengejar uang seperti tujuan hidup, melainkan gunakan uang untuk memudahkan kebutuhan hidup. Contohnya, gunakan uang untuk membeli aset yang menghasilkan income, bukan sekedar konsumsi berlebihan. Yang keempat, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kompetisi utama adalah diri sendiri, bukan orang lain, agar tidak merasa iri atau minder. Contohnya, fokus mencapai target keuangan pribadi setiap bulan tanpa membandingkan diri dengan teman yang kelihatannya lebih kaya. Yang kelima, pola pikir kelimpahan. Yakinlah bahwa banyak peluang untuk mendapatkan uang dan proses mencarinya itu menyenangkan. Contoh, mencari peluang bisnis atau freelance sebagai penghasilan sampingan tanpa takut gagal. Kebiasaan keuangan harian. Yang keenam, mencatat pengeluaran setiap hari. Selalu catat apa saja yang dikeluarkan agar tahu titik borosnya. Contohnya, pakai aplikasi keuangan atau spreadsheet untuk merekam pengeluaran kopi, makan, transportasi, dan hiburan. Yang ketujuh, investasi sesuai tujuan keuangan. Tentukan jumlah yang harus diinvestasikan untuk mencapai target tabungan atau aset. Contohnya, jika ingin mencapai 100 juta dalam 3 tahun, hitung berapa harus ditabung setiap bulan agar tercapai. Yang kedelapan, sisihkan uang di awal, jangan tunggu sisanya. Saat terima gaji, langsung sisihkan untuk investasi dan tabungan. Contohnya, dari 5 juta gaji, alokasikan 1 juta ke tabungan dan 500 investasi sebelum memulai pengeluaran lainnya. Yang kesembilan, otomatisasi tabungan dan investasi. Pakai fitur auto debit agar konsisten menabung tanpa harus repot ingat tiap bulan. Contohnya, pasang auto debit 1 juta setiap tanggal 5 ke rekening investasi. 10. Alokasikan 80% dari uang tak terduga untuk tabungan. Bila dapat bonus atau THR, gunakan sebagian besar untuk investasi atau tabungan. Contohnya, dapat THR 10 juta, sisihkan 8 juta untuk investasi dan 2 juta untuk kebutuhan dan hiburan. Kebiasaan bisnis dan pendapatan. Yang ke-11, meningkatkan penghasilan. Mencari cara supaya penghasilan bertambah lebih efektif daripada cuma menghemat. Contohnya, menambah jam kerja freelance atau belajar skill baru yang meningkatkan gaji di pekerjaan utama. Yang ke-12, diversifikasikan sumber penghasilan. Jangan hanya bergantung pada satu pendapatan. Contohnya, selain pekerjaan utama, punya bisnis online atau jadi content creator. Yang ke-13, tidak gengsi kerja kecil. Kerja apapun yang halal dan bisa menghasilkan uang, itu baik sebagai batu loncatan. Contohnya, saat awal karir, menerima pekerjaan serabutan atau jaga stand pameran demi pengalaman dan uang. 14. Investasi ilmu pengetahuan. Belajar hal baru yang terkait finansial dan karir akan membuka peluang lebih besar. Contohnya, mengikuti kursus, bisnis online, atau pelatihan keuangan pribadi. 15. Mengerti keuangan bisnis. Penting bagi pemilik usaha memahami arus kas, profit, dan bagaimana bisnis menghasilkan uang. Contohnya, membuat laporan keuangan sederhana dan menghitung gaji owner serta pembagian keuntungan. Kebiasaan gaya hidup. 16. Menghindari pembelian impulsif. Jangan membeli barang tanpa perencanaan agar tidak boros. Contohnya, jika mau belanja, bikin list dan jangan tergoda flash sale atau promo yang tidak perlu.
17. Jauhi cicilan konsumtif dan pinjaman online. Hindari utang yang tidak produktif, sebab bisa menambah beban finansial. Contohnya, jangan membeli barang hanya karena promo, yang berisiko terlambat bayar dan kena denda. 18. Memilih lingkungan sosial yang positif. Bergaul dengan orang yang bijak, mengatur keuangan akan membantu membentuk kebiasaan baik. Contohnya, bergabung dengan komunitas financial planning agar semangat menabung dan investasi. 19. Filter media sosial. Hapus follow akun yang hanya pamer kekayaan, agar fokus pada konten edukasi dan motivasi keuangan. Contohnya, unfollow akun selebgram yang hanya pamer barang mahal tanpa ada edukasi. Habit yang terakhir, yang ke-20, berani belanja untuk kualitas hidup yang lebih baik. Kadang, mengeluarkan uang untuk makanan sehat, olahraga dan perawatan diri bisa menghemat biaya kesehatan jangka panjang. Contohnya, memilih makanan organik dan rutin olahraga demi mencegah penyakit yang mahal biaya pengobatannya. Dengan mengaplikasikan kebiasaan kecil dan konsisten setiap hari, mulai dari pola pikir, pengelolaan keuangan, penambahan penghasilan, hingga gaya hidup sehat, seseorang tidak hanya bisa menghemat, tetapi juga meningkatkan kekayaan dan menuju kebebasan finansial lebih cepat dan terencana. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.